Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Allah hormati Bapak dosen penilai ujian kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama ulun Heri Irawan SPDI. Ulun bertugas di MAN 4 Nusa Tengah saat ini sebagai mahasiswa PPG batch 1 mata pelajaran sejarah dan Islam tahun 2023. Insyaallah hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran real. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mohon nanti penilaian dan masukannya dalam rangka untuk perbaikan kami untuk pembelajaran di masa mendatang. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita akan periksa programnya, kajiannya, bajunya, kerudungnya, roknya, oke. Kemudian juga sampahnya pastikan sudah tidak ada lagi di sekitar kita, meja di mana sudah bersih semua. Oke, apabila sudah bersih, baiklah silahkan duduk kembali di kursi masing-masing. Baiklah, untuk kita mengakhiri berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah saya berdoa. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran. Yang hadir nanti tolong angkat tangannya ya. Ahmad Mubarak, Anissa Saibah, Elia Nur Hanifah, Muhammad Ahmad Firdaus, Muhammad Hanafi, Musaddad, Ahjatun Nisa, Nur Laifah Nazmi, Fatimah Zahra. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah melaksanakan absensi. Selanjutnya kita akan mencoba ingat kembali pembelajaran yang kemarin. Masih ingat kita sebelumnya tentang pembelajaran apa? Tentang Islam di Madinah. Oke, ulang. Islam di Madinah kemarin apa ya yang sudah terjadi di sana, masih ingat? Madinah sama Madinah Rasulullah apa kemarin? Membangun masjid, Yang membangun masjid. Apalagi membangun masjid, membangun ekonomi rakyat. membangun ekonomi rakyat masyarakat. Apalagi ingat mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansar. Nah, baiklah. Hari ini masih terkait dengan yang kemarin, di mana setelah beliau di Madinah yang akan terjadi yang namanya Fathukkah. Menurut kalian kota Mekah itu penting atau tidak? Penting. Oke. Mengapa kota Mekah yang penting? Karena ada apa di sana jadi penting kota Mekah? Ada Baitullah, simbol
imam sebagai dimana umat Islam melaksanakan sholat. Sehingga maka menjadi kota yang sangat penting. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi Matuka atau penaklukan kota Mekah. Siapa yang menaklukkan kota Mekah nantinya? Pasukan yang dipimpin oleh Rasul. Nah itu yang akan kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, insya Allah yang pertama adalah kalian akan menganalisis bagaimana sebab-sebab mengapa terjadinya Matuka. Yang kedua, kalian juga akan memahami bagaimana perilaku terpuji yang dilaksanakan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah pada saat peristiwa Matuka. Kemudian selanjutnya manfaatnya, kalau kita benar-benar meresapi memahami materi ini, insya Allah manfaatnya yang pertama, kalian akan belajar bagaimana semangat perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam, menyiarkan agama Islam, dan mengembangkan Islam hingga sampai ke penjuru dunia. Yang kedua, kita bisa mengambil ibrah, mengambil contoh bagaimana sikap terpuji Rasulullah ketika beliau berhasil mengambil alih kota Mekah, atau beliau dengan cara yang sangat biasa. Nah itu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita akan membangkitkan semangat kalian dulu. Masih ingat tepuk siap? Semua masih ingat? Oke, kita coba ya, tepuk siap ya. 3, 2, 1, tepuk siap. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya tepuk warna, masih ingat? Hijau, 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 kuning, kuning, merah, hitam. Tidak melambung ternyata. Selain dari 3 itu tetap tidak bertepuk tangan. Hijau, hijau, kuning. Oke, luar biasa. Kita akan melatih literasi kalian. Karena kalian akan membaca beberapa waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Kalian akan mencoba mencari penyebab terjadinya peristiwa Matuka. Jadi tolong nanti kalian baca masing-masing. Nanti setelah itu kita akan jalani bersama-sama. Ya. Bisa dipahami anak semua? Ya. Oke, silahkan kita mulai membaca dari sekarang. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya, sudah selesai pembacanya ya. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin kalian sudah membaca ya terkait dengan
Apa-apa sih penyebab dari terjadinya peristiwa Fathu atau penaklukan pertama? Nah, sekarang kita coba ya, siapa yang berani mencoba menjawabkan? Nanti sebutkan nama dan jawabannya ya. Oke, siapa yang pertama yang menjawabkan? Pertama siapa? Ya, ya silakan sebutkan nama dan jawabannya. Nama Ulun Zira Palawka, biasa dipanggil faktor penyebab terjadi kecelakaan. Salah satunya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Bani Bakar, di mana mereka dibantu pakai Quraisy melakukan serangan berkembang kepada suku Khuza'ah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan luar biasa. Siapa lagi yang mau berani menyampaikan? Ya, silakan sebutkan nama dan sampaikan apa yang lain. Maulun Fatimah dari pasca pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Pernyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain menyiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Fatimah. Siapa lagi mau menjawab? Ya, silakan sampaikan jawabannya. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Bani Bakar, di mana mereka dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Ya, terima kasih buat Jahara, luar biasa tepuk tangan. Selanjutnya, ya silakan Sampaikan Muhammad Nabil ini bisa dipanggil Nabil. Salah satunya adalah pasca pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Pernyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nabil. Satu lagi, siapa lagi? Oke, silahkan sampaikan jawabannya, sebutkan nama dan. Nama Ulan adalah Ibn Azmi, bisa dipanggil Laifa. Adapun faktor penyebab terjadinya Fathu Mekah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Bani Bakar, di mana mereka dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Laifa. Baiklah, dari apa yang tadi disampaikan ternyata bisa kita pertegas kembali bahwa faktor penyebab terjadinya Fathu Mekah itu yang pertama tadi adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah, sehingga mereka kan melanggar dari perjanjian damai. Harusnya tidak ada perperangan, tidak ada penyerangan, ternyata mereka melanggar perjanjian. Karena melanggar, mereka mengadukan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengambil sikap. Kemudian yang kedua tadi adanya pembatalan perjanjian tadi ya. Karena orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah, itu artinya tidak ada lagi gencatan senjata. Berarti bahasa kita tuh boleh berperang. Nah, sehingga mau tidak mau Rasulullah harus mempersiapkan pasukan untuk siap-siap menuju pertama. Karena kalau tidak disiap-siapkan, mereka bisa yang menyerang balik lah. Nah itulah sebab-sebab mengapa terjadinya peristiwa penaklukan pertama. Oke, selanjutnya kita akan menyimak video ya. Nanti tolong kalian juga kembali menyimak lagi video yang akan kita tayangkan ya, kurang lebih sekitar 8 menit lah. Nanti kita akan presentasikan ke depan ya, masing-masing presentasi ke depan apa sih yang kalian ketahui tentang peristiwa Fathu Mekah ya. Setelah itu baru kita akan malah jawab soal-soal ya. Pembebasan Kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang kemudian rombongan Nabi datang ke Mekah. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa dalam bagian mereka berangkat ke rumah, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh.
bersikeras menolong kebenaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad terus semakin aman menemui para penduduk Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Semakin aman diperlakukan dengan baik oleh para penduduk Mekah. Bahkan para penduduk Mekah bersikap semakin melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya semakin menolak tawaf tersebut. Para penduduk Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka melakukan perundingan antara kaum muslimin dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh Imam Senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan malam tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya pertama, menjaga kesejahteraan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun agar akhirnya dapat berupa permusuhan dan ketergantungan. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad dan pasti keluarganya, maka dia harus dikeluarkan, dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia akan dikembalikan. Ketiga, jelaskan kepada seluruh pihak yang ada di dalam untuk menjalin kerjasama antara kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut orang kaum muslim baru memperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Dan kemudian Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, semakin tercatat dalam masa perjanjian termasuk dengan saling berperang, yaitu suku besar dan suku Bangka yang menjadikan dua mereka. Suku besar dengan kedua muslim, sedangkan suku Bangka akan kedua Quraisy. Mengikuti suku Hudaybiyah, suku besar dan suku Bangka juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad melakukan kaum perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam lagi sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga diakui sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bangka melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan kejelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Dengan putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, seluruh pasukan muslimin dan bersenjata lengkap telah bersiap menuju Mekah. Para berpanjang seluruh pasukan muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki pasukan yang membuat jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah hanya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa bertumpah darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan al-Yaum, Yaum al-Mahamah, yang artinya adalah hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sudah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa bertumpah darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang galakkan penduduk tidak untuk dieksekusi, namun
Ya, demikian tadi video yang sudah kita tayangkan. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil dari pengamatan kalian dari cuplikan video ajar tadi ya. Tempatkan di depan ini, tolong perwakilan masing-masing menyampaikan ya apa saja yang kalian bisa ambil dari informasi tayangan video tadi. Siapa yang pertama dulu mulai? Yang pertama Fatimah ya. Fatimah, silakan mengeluarkan partisipasi. Dan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses terjadinya Fathu Mekah. 1. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Bani Bakar, di mana mereka dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. 2. Pasca pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan hasilnya? Ya, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zia Muhammad. Di sini saya ingin menyampaikan dan memberitahu kalian proses terjadinya Fathu Mekah pada video tadi. Yang pertama, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan maju ke depan menyampaikan hasil temuannya dari video ajar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan proses terjadinya Fathu Mekah. Yang pertama, Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Makkah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Makkah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa ini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan kekuatan pasukan yang sangat besar, kedatangan kaum muslimin di Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Dan tetap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Nur Raifa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Fransni. Pada kesempatan ini saya akan membacakan catatan saya tentang proses terjadinya Fathu Mekah. Yang pertama, Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW.
Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Yang kedua, strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat orang sekarang. Ada lagi yang menyampaikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, bisa dipanggil Nabil. Dari video yang saya amati tadi, saya menyimpulkan bahwa pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Bani Bakar, di mana mereka dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Dan pasca pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Pernyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukan dan pemain kafir Quraisy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi mempresentasikan hasil dari analisis video aja, sekarang silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja ya. Ini ada soal dengan ganda dan esai ya. Ini kita bagikan ya. عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مكري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف بالجود مكري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يغيب من لاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kumpul gambar kerjanya. Silakan ke depannya, silakan ke depan untuk kita nilai ya. Halo. Halo, halo. Hai. Oke, terakhir kita akan menyimpulkan sama-sama pelajaran hari ini terkait dengan peristiwa penaklukan kota Mekah atau disebut dengan Fathul Mekah ya. Itu ada dua bagian yang bisa kita garis bawahi ya. Siapa yang bisa sedikit menyampaikan apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini terkait dengan Fathul Mekah? Ada yang mau menyebutkan? Teladan yang ditunjukkan Rasulullah SAW salah satunya adalah
biasa. Ya, Rasulullah masuk ke kota Mekah biarpun dengan pasukan yang banyak, beliau tidak kurang bergerak dengan cara bijaksana, damai, tanpa adanya peperang. Bahkan tidak ada pertumpahan Ada lagi yang bisa menambahkan? Salah satunya adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Bani Bakar, di mana mereka ditemukan oleh Quraisy melakukan serangan yang besar kepada suku Hudaybiyah. Ya, terima kasih buat Nabil ya. Pentingnya masuk Mekah karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Bakar yang menyerang Bani ya. Ada lagi? Teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah sebagai bentuk perlawanan kemusyrikan. Iya, luar biasa ya. Tentang buat Laifah. Hanya Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ya, karena itu sebagai bentuk perlawanan Rasulullah terhadap adanya kegiatan-kegiatan yang musyrik ya, dan kebutuhan Allah yang harus dihancurkan. Nah itu ya. Jadi ada sebabnya dan bagaimana perilaku mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah itulah terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah Rasulullah temukan ketika peristiwa tersebut, yaitu sikap bijaksana, kemudian juga melawan kemusyrikan, ya kan? Tidak ada kekerasan. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi seputar Al-Quran. Sebelum kita menutup, kita merefleksi dulu. Apakah kalian sudah mengetahui fakta-fakta penyebab terjadinya patung Mekah? Ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian juga, apakah kalian sudah mengetahui sikap perilaku mulia yang diajarkan Rasulullah ketika peristiwa patung Mekah? Iya. Dan yang terakhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah bermakna? Iya. Alhamdulillah. Kita beri tangan luar biasa. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.